Thank you banget udah klik video ini. Kenalin, aku Mei dan di sini aku akan review drama Korea yang berjudul Record of Youth. Sebelum mulai, mari kita kenalan dulu sama pemeran utamanya, yaitu ada 3 orang. Yang pertama, Park Bo Gum yang berperan sebagai Sayunju. Park Bo Gum yang berperan sebagai Sae-jun. Ada Park Bo Dam yang berperan sebagai An Jung Ha, dan juga ada Byun Wo Sok yang berperan sebagai Won Heo. Jadi ceritanya itu, di dunia permodelan terdapat 2 orang model yang sangat populer dan mereka itu bersahabat dari kecil banget nih, dari SD mungkin ya kalau di Indonesia itu. Tapi mereka dari kalangan status ekonomi yang berbeda. Sae-jun itu dari kalangan keluarga yang ekonominya itu menengah ke bawah, bahasa kasarnya mungkin miskin gitu ya. Dan Won Heo itu dari kalangan status ekonominya itu menengah ke atas atau orang kaya lah. Nah, di sini kerasa banget perbedaan yang dialami kedua sahabat ini. Walaupun mereka sahabatan baik, tapi kayak nasib mereka tuh benar-benar beda. Sae-jun untuk kehidupan sehari-hari, selain jadi model karena bayarannya sangat kecil dan kadang dia juga nggak dibayar, dia juga bekerja paruh waktu. Orang tuanya juga nggak dukung dengan dunia permodelan ini. Orang tuanya lebih memilih dia itu cepat-cepat ikut wamil karena udah panggilan negara kan. Sedangkan Sae-jun lebih memilih mengejar apa yang dia impikan dulu. Dia mau jadi aktor. Dia juga memiliki bakat akting yang sangat bagus. Berkebalikan banget sama temennya Won Heo. Orang tuanya sangat mendukung. Sampai di belakangnya Won Heo ini, ibunya kayak ngasih sogokan gitu loh ke agensi gitu, biar jalannya dipermudah gitu. Tapi sebenarnya Won Heo ini dia mau sukses dengan usahanya sendiri gitu. Satu lagi pemerannya diperankan oleh Park So Dam sebagai An Jung Ha. Nah, An Jung Ha ini juga tipikal yang pekerja keras. Dia bekerja di salon sebagai MUA gitu. Dia bikin konten YouTube juga. Nah, si An Jung Ha ini dia sangat ngefans banget sama Sae-jun. Jadi di episode 1 ini ceritanya Sae-jun sedang melakukan part time-nya dia gitu. Lagi kayak mungkin jadi LO gitu. Dia nungguin salah satu artis yang bernama Park Do-ha di depan ruang transitnya. Park Do-ha ini dia nggak memperbolehkan siapapun masuk. Habis itu singkat cerita akhirnya Sae-jun nggak bisa ngehalangin orang yang mau masuk. Terus Sae-jun ini dipukulin lah sama si Park Do-ha itu. Tapi Sae-jun itu nggak ngelawan sama sekali karena mungkin dia inget kali ya dia kerja. Terus tuh dia ada bekas lukanya di sini. Udah tuh akhirnya dia pulang kan. Waktu Sae-jun pulang naik bis, kayak naik metro mini. Nah itu tuh dia lihat di mutasian rekening, cuman dibayar beberapa aja, nggak semuanya dibayar. Akhirnya kan dia balik ke perusahaan agensinya itu kan. Ya dia marah-marah di situ. Kok kenapa nggak adil banget? Jadi yang punya agensi ini kayak direkturnya mungkin ya. Nah direkturnya itu kayak pinter banget memutarbalikkan fakta gitu. Nah di situ ada asistennya yang namanya Lee Min Jae. Di hari tersebut Lee Min Jae ini mau resign ceritanya, tapi dia kayak berada di pihaknya si Hae-jun ini, minta sama si direktur tersebut agar bayar gajinya yang jadi model itu. Tapi direktur itu bener-bener gak mau kasih duitnya, dan dia sampai bilang bawa aja kasus ini ke pengadilan, gue lebih baik bayar denda daripada gue bayar ke lu gitu. Parah bener itu ya direkturnya. Siapa yang gak kesel lah. Mereka menyelesaikan kontrak gitulah, dua-duanya tanda tangan. Ya udah akhirnya si Hae-jun ini udah nggak kerja di situ lagi. Mana si direkturnya itu ngomong, kamu tuh beda banget sama si Won Heo. Won Heo itu ada bantuan sedangkan kamu enggak, dan kamu nggak akan bisa sukses kalau kamu keluar dari sini. Dia sampai kayak gitu. Kalau misalnya kita aja di situ kagak digaji, gaji keluar emprit-emprit, ya gimana kita mau terus di situ? Ya malah kita yang ada kagak sukses ya kalau di situ ya. Emang ngeselin banget tuh direkturnya. Jadi agensi tersebut emang kayak nggak sehat gitu loh. Dia pilih-pilih kasih gitu. Dan akhirnya dia fokus ke pekerjaan paruh waktunya itu. Dia jadi pelayan di restoran. Tapi tempat itu jadi rame. Jadi banyak fans-fansnya itu, penggemarnya pada datang ke situ semua. Sampai-sampai si Hae-jun ini ditawarin jadi megang toko gitu, manajer di salah satu restoran tersebut sama si pemilik tokonya. Tapi Hae-jun ini nggak mau, dia nolak gitu kan. Si Hae-jun ini
tinggalnya di kayak tempat-tempat kumuh gitu. Nah waktu balik di rumahnya habis rayain kakaknya si Haejun ini, dia dapat kerjaan yang bagus. Tapi karena si Haejun kerja jadi dia nggak bisa ikut dong. Waktu udah pulang ternyata udah selesai acaranya. Di sini pilih kasihnya tuh kelihatan banget sih. Kayak bapaknya itu lagi buatin pintu kamar kakaknya. Waktu dia masuk rumah, dia lihat pintu kamar kakaknya itu masih bagus. Dia lihat pintu kamar emak bapaknya bagus juga. Terus dia lihat pintu kamarnya dia, anjir keropos semuanya, kayak bener-bener udah butut, jelek bener. Ibunya tuh manggil dia gitu, katanya ada yang mau diomongin. Ternyata dia dapat surat wajib militer, padahal dia tuh kayak mau kejar mimpinya dulu. Terus dia ngomong ke keluarganya lagi ikut audisi jadi aktor. Nah kalau dia kepilih ini tuh kayak bakal jadi kesempatan dia yang terakhir gitu. Si bapaknya ini sama kakaknya tuh kayak ngerasa kerja kayak gini gak ada duitnya buat apa gitu, cuman modal tampang doang. Gue kira dulu modal tampang lu itu bisa buat menghasilin duit banyak, ternyata enggak ya. Makin parah akhirnya suasana rumah makin keruh. Semuanya dipisahin lah sama si ibunya ini, dan Haejun disuruh buat masuk ke kamar. Haejun di sini kayak bener-bener banyak pikiran. Nah di sisi lain, waktu Haeyo sampai di rumah, asisten rumah tangga tersebut adalah ibunya Haejun. Won Haeyo juga deket dong sama asisten rumah tangganya itu. Dia kayak bersikapnya baik, humble gitu. Emang Haeyo ini tipikal bukan orang yang sombong walaupun dia orang kaya, tapi dia kayak humble, temenannya juga sama semua orang, semua kalangan dia temenan gitu kan. Nah di satu sisi itu ada Anjungha. Nah Anjungha ini juga dia tipikal orang yang pekerja keras gitu. Di salon yang tempat dia bekerja itu seniornya itu bener-bener kayak minta ditonjok. Emaknya Haeyo ini kan sering datang ke salon tersebut, tapi biasa dipegang sama si seniornya. Nah kebetulan seniornya itu lagi dipanggil sama direktur lah. Emaknya Haeyo ini mintanya dipegang sama si Ahjung karena dipaksa ya, mau aja. Si seniornya ini mah nggak terima. Terus dia ngancam, awas ya lu sekali lagi lu megang klien yang harusnya gue pegang tapi lu yang megang, lu akan gue permaluin di depan umum. Akhirnya tibalah acara modeling kayak terbesar gitu. Nah dari salon tersebut itu tuh yang datang buat makeupin Anjung sama seniornya. Nah ketemulah tuh si Anjung itu sama Haejun. Saking senangnya mungkin ya, dia kayak bener-bener nggak bisa berkata apa-apa, ngeliat ya udah gitu diem aja, terus nggak manggil sama sekali. Sedangkan si seniornya itu udah manggil si Haeyo. Karena si Haeyo sama si Yunjung ini kemana-mana bareng terus, akhirnya ya udah si Haejun ya otomatis ikut ke situ. Tapi tetap aja nih si Anjung ini tuh dia diem mulu, kagak mau manggil gitu, suruh duduk. Terus si Haejun ngeliatin terus kan, gini, maksudnya kok gue kagak lu suruh duduk gitu, boleh nggak duduk? Oh ya boleh. Akhirnya di make upin kan, udah gitu, udah nih paling selesai duluan. Nah si seniornya ini lagi dipanggil sama direkturnya. Akhirnya kliennya ditinggalin lagi dong, Haeyo ini ditinggalin lagi. Tapi emaknya Haeyo nelpon, jadi mau nggak mau si Haeyo harus nemuin emaknya dulu kan. Tapi make upnya belum selesai. Si Haeyo ini minta tolong sama Anjung buat make upin dia. Haeyo-nya maksa terus juga dia bilang, emang senior lu itu galak ya? Kok lu sampai nggak mau sih? Apa emang kerjaan lu gitu? Padahal kan kalian satu salon, kenapa kok kalian kayak gitu? Akhirnya si Anjung itu kayak, oh yaudah deh sini aku make upin. Enggak kok, dia nggak galak gitu, dia bener-bener menutupin si seniornya itu yang galak. Di make upin dapat separuh kan, si seniornya itu datang lagi, kocak. Terus dia marah-marah mempermalukan depan umum. Haeyo sama Haejun itu ngeliatin mulu. Haejun itu kayak ngerasain lah gimana rasanya dimarahin. Anjung pergi, Haejun itu dia nyamperin. Waktu nyamperin itu kelihatan lah foto nih HP displaynya itu fotonya si Haejun. Terus ya Haejun pede dong ngomong, lu fans sama gue lu ya. Terus dia bilang, enggak. Dia bener-bener ngelak karena mungkin dia malu kali ya ketahuan gitu. Terus akhirnya dari situ malah mereka akrab gitu. Jadi mereka dari situ kayak makin deket deh. Itu aku ceritain gimana review dari aku ketika aku udah nonton di episode 1. Aku akan update tiap episodenya. Tungguin kelanjutannya di video selanjutnya ya, yang episode 2. Terima kasih sudah menonton. Bye.